Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Improvising a Dog, I Became a Billionaire. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dirinya akan memberi mereka uang saat ini juga. Siapapun yang percaya pada dirinya, berdiri dan sebutkan nomor rekening banknya. Dirinya akan mentransfer uangnya. Akan dirinya beri sebanyak yang mereka inginkan. Mereka pun kaget dengan hal ini dan bertanya apakah Lin Xin tidak berbohong. Namun sebagian orang menyebut ini tidak mungkin, mana ada hal yang sebaik itu di dunia ini. Salah seorang pun menyebut bahwa mencoba tidak ada ruginya, tapi mencoba itu berarti mengkhianati Black Dragon King. Maka dari itu pikirkan baik-baik. Dan di saat itu Wei Suman seketika berdiri dan mengatakan bahwa dirinya percaya. Dirinya percaya pada Lin Xin. Lin Xin yang dipilih oleh takdir. Segera kini Wei Suman maju perlahan menghampiri Lin Xin. Setelah mendekat, segera Wei Suman mengarahkan ponselnya ke Lin Xin dan Lin Xin segera men-scan-nya. Bersamaan dengan hal tersebut, tiba-tiba notifikasi di ponsel Wei Suman berbunyi yang menyebut bahwa dana 3 miliar telah diterima. Hal ini pun seketika membuat orang-orang di sekitar kaget dan heboh. Mereka tidak menyangka Wei Suman ternyata berani meminta uang sebanyak itu kepada Lin Xin. Yang lebih penting, Lin Xin benar-benar memberikannya kepadanya. Uang itu benar-benar ditransfer ke rekening Wei Suman. Orang-orang pun kini mulai tergerak untuk meminta kepada Lin Xin. Seseorang mengatakan bahwa dirinya tidak serakah dan memanggil Lin Xin dengan sebutan yang dipilih oleh takdir. Dirinya hanya ingin 500 juta. Hingga seseorang meminta 100 miliar kepada Lin Xin. Hal ini pun memancing keributan dan mulai membuat orang berdesak-desakan untuk meminta kepada Lin Xin. Hingga aksi saling dorong dan pukul pun terjadi agar bisa mendekati Lin Xin. Di tengah-tengah keributan ini, Wei Suman sama sekali tidak terganggu dengan mereka dan mengatakan kepada Lin Xin bahwa dirinya sangat merindukannya dan meminta Lin Xin untuk memeluknya. Lin Xin pun kini bertanya kabar Wei Suman sekarang. Apakah Wei Suman kekurangan uang? Wei Suman menyebut bahwa keadaannya tidak baik sama sekali. Dirinya memikirkan Lin Xin setiap hari. Sejujurnya, dirinya bahkan berharap bisa membuat boneka Lin Xin seukuran aslinya dan memeluknya setiap malam. Lin Xin pun mengerti dan berbisik kepada Wei Suman bahwa setelah ini selesai, dirinya akan memberi Wei Suman boneka seukuran dirinya. Wei Suman pun mengerti, namun sebelum itu Lin Xin harus memuaskan dirinya lebih dulu. Hingga Lin Xin dan Wei Suman terus bermesraan di tengah keributan orang-orang. Sedangkan Black Dragon King yang melihat situasinya sangat kaget karena formasinya berantakan. Segera Black Dragon King meminta anggotanya untuk maju dan bunuh jajingan Lin Xin itu. Wei Suman yang melihat serangan ini segera memanggil anggotanya untuk melindungi bosnya. Hingga kini anggota Wei Suman masuk ke aula upacara untuk memenuhi panggilan Wei Suman. Dan kini kedua grup pun mulai bentrok. Orang-orang pun kini seketika berlarian keluar aula karena ada pertarungan dan ingin menyelamatkan nyawa mereka. Di samping itu, orang yang saat ini menjaga Li Yue terdiam melihat situasinya. Melihat kesempatan ini, dengan cepat si gadis melumpuhkan penjaga ini dan membebaskan Li Yue. Li Yue seketika bingung dengan sikap si gadis. Si gadis pun segera memberitahu Li Yue bahwa dirinya adalah pelayan Lin Xin. Black Dragon King yang melihat hal ini sangat marah dan menyebut si gadis sebagai jalang yang sangat berani mengkhianatinya. Dengan cepat, Li Yue dan si gadis maju untuk menyerang Black Dragon King. Black Dragon King pun bertanya apakah mereka mencari mati.
Segera pengawal Black Dragon King maju dan menyerang Liu Wei dan si gadis. Beruntung mereka masih bisa menghindari hal ini. Si gadis pun memberitahu Liu Wei meskipun keturunan dewa itu luar biasa kuat dan kebal terhadap pedang serta peluru. Namun dia kurang lincah. Dirinya akan menahannya. Liu Wei bisa langsung urus Black Dragon King. Dia tidak tahu bela diri. Mendengar hal ini, Black Dragon King bertanya apakah mereka pikir mereka layak untuk melawan dirinya. Dan seketika pasukan pengawal terkuat Black Dragon King mulai muncul dengan jumlah yang cukup banyak. Anggota Wei Suman segera menyerang pengawal Black Dragon King dengan senjata, namun senjata-senjata itu tidak mempan sama sekali. Hingga anggota Wei Suman pun kini dikalahkan. Wei Suman yang melihat hal ini mengatakan bahwa ini buruk, mengapa ada banyak keturunan dewa. Anggota Wei Suman pun meminta Wei Suman untuk lari. Monster-monster ini tidak bisa dilukai sama sekali. Mereka akan melindungi Wei Suman dan Lin Xin. Dan di saat yang sama, kini pengawal Black Dragon King menyerang Liu Wei dan si gadis. Black Dragon King pun kini tersenyum melihat keadaan sudah berbalik. Namun di saat itu Lin Xin maju dan meminta anggota Wei Suman untuk tidak khawatir dan serahkan saja ini kepada dirinya. Lin Xin pun kini maju menghadapi pasukan keturunan dewa ini. Lin Xin pun menyebut mereka sebagai serangga. Beraninya mereka bersikap sok di hadapan dirinya yang dipilih oleh takdir. Lin Xin pun kini menggerakkan tangannya serta meminta mereka untuk berlutut. Bersamaan dengan kata-kata Lin Xin dan gerakan tangannya, pengawal Black Dragon King seketika menunjukkan respon yang aneh dan jatuh tidak berdaya. Hal ini pun membuat mereka kaget dan bingung apa yang telah terjadi. Bersamaan dengan hal ini, tingkat kesukaan Liu Wei bertambah sebesar 8% hingga totalnya sekarang menjadi 63%. Lalu Wei Suman yang melihat hal ini pun takjub dan menilai Lin Xin adalah dewa. Hingga tingkat kesukaan Wei Suman bertambah 4%. Hal ini menjadikan poin kesukaan Wei Suman menjadi 100%. Notifikasi pun kini mengucapkan selamat kepada Lin Xin karena telah berhasil menyelesaikan misi serangan balik ke-7. Hubungan antara Wei Suman dan Lin Xin telah berbalik. Mulai sekarang Wei Suman akan setia dan loyal. Tidak akan pernah mengkhianati Lin Xin. Lalu pada fase kedua, Lin Xin menghabiskan 3 miliar dari dana serangan balik untuk Wei Suman. Lin Xin kini menerima 300 juta sebagai cashback berdasarkan tingkat pengembalian 10%. Hadiah, semua level atribut bertambah 1 poin. Level semua atribut saat ini adalah 20. Lin Xin sekarang bisa memilih skill apapun yang tersisa. Kesempatan memilih skill ini sekarang ada 4 kali. Dan si gadis pun juga takjub melihat hal ini dan menyebut Lin Xin luar biasa. Black Dragon King pun sangat kaget melihat hal ini dan bertanya-tanya trik macam apakah ini. Bagaimana para Divine Generalnya bisa jatuh? Ini mustahil. Orang-orang yang melihat hal ini menyebut bahwa seorang dewa sejati telah turun ke dunia fana. Lalu Lin Xin pun kini mendekat ke salah satu pengawal Black Dragon King dan mencengkram kepalanya hingga terputus. Ternyata pengawal Black Dragon King adalah seorang robot dan saat diperiksa robot ini adalah buatan Cina. Lin Xin pun kini meminta mereka untuk melihat ini. Inilah yang disebut dewa turun, yang mereka sembah dengan penuh pengabdian, yang mereka percayai kebal terhadap pedang dan peluru. Nyatanya ini hanyalah robot yang baru saja diproduksi di Tiongkok dan dilapisi kulit silikon. Orang-orang pun sangat marah dengan hal ini. Mereka telah ditipu dan semuanya palsu. Pantas saja doa-doa mereka tidak selalu terkabul. Mereka pikir salahnya karena tidak cukup berdoa dan memberi persembahan. Salah seorang mengatakan dengan tangisnya bahwa dirinya telah menyumbangkan seluruh tabungan hidupnya. Khawatir tidak tulus, ternyata sejak awal ini hanyalah penipuan. Lalu Wei Suman pun menyebut Lin Xin sangat hebat bagaimana Lin Xin melakukannya. Gerakan tadi hampir membuat dirinya terkejut dan tidak berdaya. Lin Xin menyebut bahwa itu sebenarnya sangat sederhana. Berdasarkan deskripsi sebelumnya dari apa dirinya sudah menebak. Hal ini kemungkinan besar adalah robot. Jadi begitu tahu kebenarannya sangat mudah menanganinya. Lalu dirinya minta tim Yan Yan menyiapkan perangkat EMP kecil terarah sebelumnya. Dan memasang perangkat itu pada beberapa mikro drone. Drone-drone ini disembunyikan antara drone media lokasi di ketinggian lebih dari 10 meter. Tidak ada yang menyadarinya. Gerakan otoritatif berlutut yang dirinya lakukan tadi adalah sinyal aktivasi, membuat beberapa drone memancarkan IMP frekuensi tinggi secara bersamaan. Seketika sirkuit internal robot itu hangus total.
Dan sekarang saatnya mengakhiri pertunjukan konyol ini. Black Dragon King yang panik pun seketika bertanya apa yang Lin Xin lakukan. Dirinya peringatkan kalau Lin Xin membunuh dirinya, polisi Thailand tidak akan melepaskan Lin Xin dan para pengikut dirinya juga tidak akan melepaskan Lin Xin. Lin Xin pun bertanya soal membunuh ini, itu hanya mengotori tangannya. Bukankah ini yang Black Dragon King impikan? Hal yang Black Dragon King rela membunuh orang demi mendapatkannya. Sekarang dirinya akan memberikannya sendiri kepada Black Dragon King dan seketika Lin Xin melemparnya kepada Black Dragon King. Namun Black Dragon King seketika panik dan meminta Lin Xin menjauhkan benda ini dari dirinya dan dengan cepat melemparnya kembali ke Lin Xin. Black Dragon King pun bertanya bagaimana bisa Lin Xin memegang patung tiga mayat begitu saja. Lin Xin pun meminta Black Dragon King untuk menebaknya. Black Dragon King pun bertanya apakah Lin Xin sungguh orang yang dipilih oleh takdir. Orang-orang yang mendengar hal ini seketika tertunduk lesu dan bahkan Black Dragon King mengakui bahwa Lin Xin sebagai orang yang ditakdirkan. Lalu Lin Xin pun mengatakan kepada Li Yue bahwa akan paling pantas kalau Li Yue yang memberi pukulan terakhir untuk membuka kebenaran. Li Yue kini seketika maju dan mengatakan kepada semua orang untuk melihat hal ini baik-baik di bawah kaki mereka. Black Dragon King ingin kumantong jahatnya memiliki cukup kekuatan untuk menyerap dan mengolah energi jahat ekstrim dari patung tiga mayat. Inilah informasi paling kejam dan jahat dunia. Fat Draining Transmutation Formation. Setiap bantal meditasi yang mereka duduki adalah bagian dari formasi ini. Saat duduk di atasnya, keberuntungan pribadi mereka diam-diam disedot oleh formasi ini. Keberuntungan itu lalu dikumpulkan di altar upacara untuk memberi tenaga pada kumantong. Meski upacara terhenti dan formasi rusak, sayangnya sebagian besar keberuntungan mereka sudah tersedot. 10 tahun ke depan mereka semua akan menderita akibat kemalangan kronis. Orang-orang yang mendengar hal ini sangat kaget dan menyebut itu tidak mungkin. Mereka pun bertanya kepada Lin Xin sebagai orang yang ditakdirkan apakah yang dikatakan Master Li Yue itu benar. Lalu kini seseorang tiba-tiba mengatakan bahwa tali sepatunya putus secara tiba-tiba. Lalu ada yang meminta tolong karena dirinya hampir mati tersedak hanya karena minum air. Lalu ada lagi orang yang mengatakan bahwa dirinya baru saja dengar saham utamanya anjlok, perusahaannya sudah bangkrut. Dan seorang wanita mengaku cincin berliannya baru saja hilang. Orang-orang yang murka pun kini mulai berdiri dan berlari menuju Black Dragon King serta menyebutnya sebagai penipu yang keji. Mereka pun meminta Black Dragon King untuk mengembalikan keberuntungan mereka sekarang juga. Dengan ini, mereka tidak akan membiarkan Black Dragon King kabur. Black Dragon King pun menyebut mereka sebagai sampah yang bodoh. Dirinya adalah reinkarnasi Black Dragon King. Segera, Black Dragon King mengambil bom asap dan melemparnya ke depan, serta mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa menangkap dirinya. Namun saat dilempar bom asapnya tidak berfungsi. Ini mengagetkan Black Dragon King dan bertanya-tanya mengapa bom asapnya tidak berfungsi. Namun Black Dragon King mencoba untuk tenang karena masih punya rencana cadangan dan segera kabur melalui lantai yang merupakan lift menuju ruang bawah tanah. Wei Suman pun kesal melihat Black Dragon King berhasil kabur. Namun Li Yue menyebut bahwa takdirnya sudah ditentukan. Black Dragon King tidak akan bisa lari dan benar saja lift tiba-tiba berhenti beroperasi. Black Dragon King pun bingung dengan apa yang terjadi. Bagaimana mungkin perangkat yang dirancang dengan baik sampai dirinya habiskan jutaan dolar ini berhenti bekerja di saat seperti ini. Black Dragon King pun kini menghentak-hentakan kakinya agar liftnya bisa berfungsi. Namun hal ini malah membuat kinerja lift menjadi gagal dan malah melontarkan Black Dragon King ke udara hingga jatuh dengan keras di tengah-tengah aula. Orang-orang yang melihat hal ini segera berlari menuju Black Dragon King. Black Dragon King pun seketika menatap Komantong dan menyebutnya sebagai anak sucinya agar segera menyelamatkannya. Namun patung Komantong sendiri nyatanya kini rusak hingga hancur. Li Yue menyebut bahwa formasinya sudah runtuh dan serangan balik sudah terbentuk dengan sendirinya. Komantong sebagai inti formasi adalah yang pertama kali menanggung dampaknya. Dan Black Dragon King sebagai orang yang memurnikannya terikat padanya oleh energi Black Dragon King. Bagaimana mungkin Black Dragon King bisa lolos dari konsekuensinya? Black Dragon King yang panik pun menyebut ini sudah berakhir, serangan baliknya telah dimulai. Ini adalah karma pembalasan murni, hingga para pengikut Black Dragon King yang murka pun kini menghajar Black Dragon King secara bersama-sama.
Lalu Lin Xin pun kini mengajak mereka untuk pergi. Orang-orang itu bisa membereskan kekacauan ini sendiri. Lalu saat hendak berjalan pergi, tiba-tiba Li Yue terjatuh. Dengan cepat Lin Xin menangkap Li Yue. Lin Xin pun bertanya apakah Li Yue baik-baik saja. Li Yue menyebut bahwa dirinya sangat lapar. Lalu kini berpindah ke sebuah tempat makan. Lin Xin pun sudah mengerti setelah mendengar penjelasan Li Yue. Li Yue menghabiskan 3 hari terakhir menghindari bawahan Black Dragon King. Li Yue hampir tidak makan makanan yang layak dan tidak berani tidur nyenyak sekalipun. Sekarang semuanya sudah terselesaikan. Saat ketegangan mereda, tubuh Li Yue akhirnya menyerah. Lin Xin pun meminta Li Yue untuk makan perlahan. Tidak ada yang mencuri makanan Li Yue. Li Yue pun juga meminta Lin Xin untuk segera makan. Lalu Wei Suman pun bertanya apakah Li Yue benar-benar masternya Lin Xin dan Li Yue adalah penguasa kuil Xuanzhen. Dan ternyata Li Yue masih sangat muda. Dirinya kira mereka sedang bermain roleplay. Li Yue pun menyebut bahwa sebenarnya dirinya bukan masternya Lin Xin. Lin Xin menyebut dirinya begitu untuk lelucon. Lin Xin pun segera menanggapi ini dan meminta Li Yue untuk tidak menyangkalnya. Dirinya serius kalau Li Yue menganggap dirinya sebagai murid Li Yue akan punya banyak uang untuk dibelanjakan. Li Yue menyebut bahwa uang tidak lebih dari kepemilikan eksternal. Dirinya telah mempraktikkan Taoisme selama bertahun-tahun dan sudah lama terbiasa dengan kesederhanaan. Lin Xin pun kini mengangkat gelasnya dan mengatakan bahwa dirinya serius dan meminta Li Yue untuk menerimanya sebagai murid. Li Yue pun takjub dengan sorot mata serius Lin Xin. Dalam pikiran Li Yue, seseorang yang terpilih karena takdir, seseorang yang takdirnya dengan mudah menekan aura jahat dari patung 3 mayat mau menjadi muridnya. Mungkin semua ini sudah digariskan oleh takdir. Li Yue pun mengerti mulai hari ini dan seterusnya dirinya adalah Master Lin Xin. Lin Xin pun senang mendengarnya dan menyebut ini bagus serta meminta masternya untuk minum lagi. Di saat mereka terus berbicara, Wei Suman pun menyadari sesuatu dan meminta mereka untuk menunggu. Penganut Taoisme tidak diperbolehkan berkencan atau menikah. Kalau Lin Xin jadi seorang Daois, bukankah itu berarti Lin Xin tidak bisa menikah atau berkencan? Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1-2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.